Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan asesmen sumatif akhir tahun untuk materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Yuk kita mulai langsung pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Lumpia adalah makanan perpaduan antara budaya A. Arab, B. Belanda, C. Cina, atau D. India. Lumpia itu perpaduan antara budaya Cina. Jawabannya adalah C. Kalau Arab itu kebab ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat disebut A. Majas, B. Konjungsi, C. Predikat, atau D. Sinonim. Mari kita bahas satu-satu. Kalau majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah, memperkuat, atau menyampaikan pesan secara lebih hidup dan ekspresif dalam sebuah kalimat atau teks. Kalau konjungsi itu adalah kata hubung antar kata ataupun antar kalimat. Misalnya, ada kata dan, meskipun, walaupun, kemudian, dan lain-lain. Sedangkan predikat itu adalah kata kerja. Dan untuk sinonim itu adalah persamaan kata. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu konjungsi. Syair lagu Tanah Airku berima A. ABAB, B. ABBA, C. AAAA, atau D. ABCD. Rima itu adalah persamaan bunyi akhir. Kita lihat lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Nah, semuanya itu nadanya U, maka pilihannya adalah A, yaitu C. Migrasi memiliki arti A. Mencari pekerjaan, B. Perpindahan penduduk, C. Menjajah negara lain, atau D. Melarikan diri. Migrasi itu B. Perpindahan penduduk. Kata penghubung malah atau bahkan memiliki fungsi untuk A. Menguatkan keadaan sebelumnya, B. Menjelaskan akibat dari kalimat sebelumnya, C. Menjelaskan kejadian yang akan terjadi, atau D. Menjelaskan keadaan yang bertentangan. Kita lihat, menguatkan keadaan sebelumnya. Misalnya, dia pintar bernyanyi, bahkan dia juga pandai bermain musik. Berarti ini adalah menguatkan kalimat sebelumnya. Jawabannya adalah A. Kata leluhur memiliki arti yang sama dengan A. Cucu, B. Nenek moyang, C. Anak, D. Orang tua. Leluhur itu pendahulu kita, berarti B. Nenek moyang. Nama batik Megamendung berasal dari daerah A. Solo, B. Yogyakarta, C. Cirebon, atau D. Pekalongan. Jawaban yang tepat adalah C. Cirebon. Ciri khas dari batik Megamendung itu motifnya adalah awan bergelombang dengan warna dominan biru atau merah yang melambangkan kesabaran dan ketenangan. Manusia pertama yang mendiami Indonesia berasal dari A. Afrika, B. Eropa, C. Amerika, atau D. Asia. Manusia pertama yang mendiami Indonesia itu berasal dari Afrika. Mereka itu adalah Homo erectus yang bermigrasi dari Afrika lalu menyebar ke Asia termasuk wilayah yang kini menjadi Indonesia. Kata di bawah ini yang merupakan serapan dari bahasa Cina adalah A. Becak, B. Giwang, C. Bakmi, atau D. Daftar. Kata serapan dari bahasa Cina itu adalah C. Bakmi. Paragraf yang memiliki kalimat utama berisi ide pokok di awal dan di akhir disebut A. Naratif, B. Deduktif, C. Campuran, atau D. Induktif. Di sini ada yang di awal dan ada juga yang di akhir kalimat utamanya. Karena ada dua, maka pilihannya adalah C. Campuran. Berikut ini konjungsi yang memiliki fungsi menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, yaitu A. Sebaliknya, B. Sesungguhnya, C. Kemudian, atau D. Kecuali. Fungsinya untuk menyatakan kelanjutan, maka pilihannya C. Kemudian. Sesuatu yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya disebut A. Opini,
B. Fakta, C. Imajinasi, atau D. Anggapan. Benar-benar ada dan dapat dibuktikan, itu B. Fakta. Kalau opini itu pendapat, sedangkan imajinasi itu khayalan, dan kalau anggapan itu pendapat orang lain yang belum tentu kebenarannya. Kata alergi memiliki arti titik-titik. A. Keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu seperti makanan, serbuk, dan lain-lain. Ini langsung saja dijawab A. Kenapa? Kalau B. Keadaan tidak peka, berarti bukan. C. Keadaan buruk, juga bukan. D. Keadaan baik terhadap penyebab tertentu, juga bukan. Berikut ini konjungsi yang memiliki fungsi menyatakan konsekuensi atau akibat, yaitu titik-titik. A. Sebaliknya. B. Namun. C. Kecuali itu. D. Oleh karena itu. Konsekuensi atau akibat, maka jawabannya D. Oleh karena itu. Berikut informasi yang termasuk fakta, yaitu titik-titik. A. Aku rasa penyakitku cukup parah. Ini bukan fakta karena pakai perasaan. B. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Ini juga bukan fakta karena belum tentu juga dengan memandang itu bisa tertular. C. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Belum tentu juga, tergantung penyakitnya kan. D. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Nah, ini jawaban yang betul itu D. Kenapa? Karena betul-betul terjadi, dokter telah memeriksanya dengan sinar X. Paragraf yang ide utamanya di awal kalimat disebut paragraf titik-titik. A. Campuran, B. Deduktif, C. Induktif, atau D. Naratif. Kalimat utamanya itu ada di awal kalimat atau di awal paragraf, maka D depan, yaitu B. Deduktif. Dika akan mendapatkan hadiah asalkan dia rajin belajar. Kata hubung pada kalimat di atas adalah titik-titik. A. Jika, B. Karena, C. Asalkan, atau D. Supaya. Perhatikan baik-baik. Dika akan mendapatkan hadiah asalkan, maka jawabannya C. Asalkan. Informasi yang mengandung pendapat atau gagasan dari penulis disebut titik-titik. A. Fakta, B. Opini, C. Simpulan, atau D. Kenyataan. Mengandung pendapat, maka jawabannya B. Opini. Perhatikan paragraf berikut. Setiap pagi, jalan di depan rumah Pak Rudi selalu dipenuhi siswa berseragam sekolah. Sekitar pukul 7, kendaraan umum juga ramai mengangkut penumpang ke arah pusat kota. Selain itu, pedagang kaki lima mulai membuka lapak dagangannya di trotoar. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa jalan di depan rumah Pak Rudi selalu ramai di pagi hari. Pertanyaannya, pernyataan terakhir pada paragraf tersebut merupakan contoh kalimat titik-titik. A. Deduktif, B. Induktif, C. Imperatif, atau D. Interrogatif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Induktif. Kenapa? Kalimat terakhir merupakan simpulan dari beberapa pernyataan sebelumnya, sehingga termasuk kalimat induktif.